Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah yang Maha Tahu kualitas ibadah kita menolong diri kita untuk menyadari kekurangan. Karena tanpa memahami kekurangan sulit bagi kita memperbaiki. Dan semoga Allah mengaruniakan kepada kita kemampuan ibadah yang benar, khusyuk dan istiqomah yang akan berbekas dalam kepribadian kita. Karena tidaklah Allah memerintahkan kita ibadah bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan kemuliaan dunia akhirat kita. Siapapun yang ingin bahagia, siapapun yang ingin mulia, rahasianya adalah kekuatan ibadah kita. Karena Allah tidak memerintahkan, tidak menciptakan kita kecuali untuk menjadikan segala kegiatan kita menjadi ibadah. Tetapi orang yang seperti apakah orang yang ibadahnya baik? Maka mudah-mudahan hikmah yang akan dibaca dari kitab Al-Hikam ini akan membuat kita semakin mengenal siapa yang khusyuk dalam ibadahnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang terang waktunya dengan taat di masa salih atau di masa permulaannya, pasti akan terang pula di masa akhirnya dengan cahaya nur ma'rifat. Siapa yang kuat tawakalnya di masa permulaan, maka akan terang terus hingga masa sampainya ke hadirat Rabbul Jalil. Mastu di'afi ghaibis sarairi zahara fi syahadatiz zawahiri. Apa yang tersembunyi dalam rahasia gaib, yaitu yang berupa nur ilahi dan ma'rifat, pasti akan tampak bekas pengaruhnya pada anggota lahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang yang main-main tangannya ketika salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu." Andaikan khusyuk hati orang itu, niscaya khusyuk semua anggota badannya. Abu Talib Al-Maski berkata, Allah telah menunjukkan tanda bukti seorang yang ingkar, yaitu bila disebut nama Allah saja mereka mengejek dan enggan tidak mau taat. Jadi kalau kita mendengar ada orang yang wah ini ahli ma'rifat, wah ini orang yang sangat kenal kepada Allah, wah ini kekasih Allah, oh ini orang yang hebat khusyuk ibadahnya, sebetulnya tidak cukup dengan diakui, tetapi kita bisa lihat dari perilaku sehari-hari. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Dengan kata lain, kalau seseorang hatinya khusyuk kepada Allah, maka akan tampak dari perilakunya sehari-hari. Kalau ibu bapak ingin mengetahui orang yang sholatnya khusyuk, tidak cukup dilihat pada waktu sedang sholat, tapi bisa kita lihat sesudah sholat. Lau khasha'a qalbuhu, barang siapa, andai kata khusyuk di dalam hatinya, maka khusyuk pula seluruh anggota perilaku tubuhnya. Tenang di hatinya, tenang di wajahnya, tenang dalam sikapnya. Sekali lagi kalau kita simak dalam surat Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Amat sangat sukses, beruntung, menang, bahagia orang yang beriman dan khusyuk di dalam sholatnya. Ada sambungan ayat lainnya.
Berarti kalau kita ingin sukses, ingin bahagia, ingin menang, sesudah kita berusaha meningkatkan iman, kualitas sholat. Ciri dampak lahiriah orang yang sholatnya khusyuk bisa dilihat. Satu, bagaimana orang tersebut sangat menjaga setiap waktu. Karena sholat itu mengingatkan kita tentang pentingnya waktu. Ya Rasul, amalan apa yang dicintai Allah? As-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktu. Maka orang yang sholatnya khusyuk, niscaya dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang berharga bagi dunia akhirat. Dengan kata lain, tidak mau melakukan sia-sia. Makin banyak kesia-siaan dalam perkataan, perilaku, itu boleh jadi menunjukkan kurang terjaganya kehusuan pribadinya. Boleh jadi dia banyak bicara, tapi setiap kata-katanya berbobot, berharga. Ciri yang kedua, orang yang ahli sholat sangat menjaga kebersihan. Karena sholat yang khusyuk, sholat itu selalu diawali dengan wudu. Wudu ini bisa diartikan betapa Allah mencintai orang yang mengawali hubungan dengan Allah itu dengan kebersihan. Lahir, kebersihan pikiran, kebersihan tutur kata, kebersihan hati, kebersihan harta. Jadi kalau orang yang rajin sholat tapi korupsi, itu ciri-ciri sholatnya kurang baik. Karena orang yang sholatnya khusyuk pasti tidak mau tersentuh dirinya oleh harta haram. Orang rajin sholat tapi perkataannya jorok dan kotor, itu menunjukkan sholatnya belum baik. Karena sholat yang baik, kata-katanya tidak akan melukai, tidak akan kotor. Semakin khusyuk, semakin bersih. Pikiran bersih, tutur kata bersih, rumah bersih, tempat bersih, penampilan bersih, hati bersih.